Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Badai debu yang sangat tebal kini telah menyebar di dalam hutan. Dan pada saat ini, tatapan mata dari kelompok Lindong terfokus pada makhluk besar yang telah muncul tidak jauh di depan mereka. Sosok besar itu sangat mirip dengan kera iblis kristal api yang telah mereka lihat sebelumnya. Tapi sosok itu memiliki sedikit perbedaan. Tubuhnya jauh lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih pekat. Jika dilihat dari jarak yang jauh, sosok itu tampak seperti mengenakan armor kristal yang berwarna merah dan menyala dengan tebal. Selain itu, matanya juga menunjukkan sebuah kebuasan, kelicikan, dan juga keganasan seperti manusia. Mata dari Lindong pada saat ini segera menyipit ketika dia mendengar ucapan lembut dari Ying Huan. Itu adalah Raja Kera Kristal Api, di mana pada saat ini Lindong sendiri bisa merasakan sebuah fluktuasi energi yang sangat liar dari dalam tubuhnya. Dan kemungkinan kekuatan dari Raja Kera Kristal Api ini jauh melebihi kera-kera biasa yang dia temui sebelumnya. Di sisi lain, mata dari Yuan Fang terlihat sangat dingin ketika dirinya melihat makhluk besar ini yang memiliki aura tegas dan juga ganas dari tubuhnya. Sebelum pada akhirnya Yuan Fang berkata, "Aku tidak pernah menduga bahkan Raja Kera Kristal Api juga telah muncul. Orang ini cukup terkenal di tanah tebing darah, namun biasanya dia berlatih jauh di dalam pegunungan. Tidak kuduga dia pada saat ini telah benar-benar datang ke tempat kita." Di sisi lain, Qiankun dan juga Yuan Ling segera bergegas ke sisi Lindong. Setelah itu mereka memandang Huan sambil bertanya, Huan, apakah kamu baik-baik saja?" Kini Ying Huan malah melirik pada Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Aku baik-baik saja." Karena pada saat ini Ying Huan sebenarnya ragu-ragu sedikit. Dan pada saat dia baru saja akan berterima kasih pada Lindong karena telah menyelamatkan dirinya, tapi Lindong buru-buru melambaikan tangannya sebagai kode bahwa Huan tidak perlu berterima kasih pada Lindong. Setelah itu, Lindong menatap tajam pada Raja Kera Kristal Api dari kejauhan tanpa berkedip. Sikap dari Lindong ini menyebabkan Ying Huan tanpa sadar telah menggertakkan giginya. Raja Kera Kristal Api yang ada di samping dari pohon hitam pada saat ini segera mengangkat tangannya sebelum pada akhirnya dia mengeluarkan angin liar yang kali ini telah menyebarkan debu yang menutupi dirinya. Kemudian mata merah dari Raja Kera itu menatap kelompok Lindong sebelum pada akhirnya dia berteriak, "Kalian semua pergi dari tempat ini karena aku yang pertama kali telah menemukannya." Sebenarnya Raja Kera ini adalah sosok binatang iblis karena dia telah melakukan pelatihan yang sangat keras sampai tahap ini. Pada akhirnya Raja Kera memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Andai saja Raja Kera ini memiliki garis keturunan kera murni, pasti dia sekarang telah berubah dan memiliki tubuh manusia seperti Xiaoyan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Raja Kera itu, kakak senior Yuan Fang, dia tertawa dingin sebelum pada akhirnya mengatakan, "Lelucon apa yang sedang kau buat? Tambang ini adalah milik sekte Dao kita. Sejak kapan kamu memiliki hak untuk mengklaim barang-barang yang ada di tempat ini? Raja Kera Kristal Api, jika kamu tahu apa yang baik untuk dirimu, maka kamu harus membawa semua anak buahmu untuk kembali ke pegunungan. Jika tidak, kalau sampai para ahli dari sekte Dao kita datang ke tempat ini, maka pelatihan pahit yang kau jalani selama ini kemungkinan akan berakhir dengan sia-sia." Pada saat mendengar ucapan dari Yuan Fang, Raja Kera itu tidak menunjukkan sebuah ketakutan sama sekali. Yang pada saat ini, dia malah berkata, "Tidak ada yang belum pernah aku lalui selama bertahun-tahun. Kalian jangan menggunakan nama sekte Dao untuk menakutiku. Hanya kalian anak muda, tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur saat ini." Mendengar hal ini, kemarahan kini telah melintas di mata dari Ying Huan. Sebelum pada akhirnya dia pun berkata, "Raja Kera,
Kata-katamu benar-benar sombong. Kamu pada saat ini hanya memiliki kekuatan dari Nirwana ke-7, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan kami semua. Meskipun binatang iblis ini biasanya memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, tapi Raja Kera Kristal Api sekarang telah berada di tahap Nirwana ke-7. Dan dari penampilannya, jelas kekuatan bertarung yang dia miliki pada saat ini sebenarnya tidak kalah dari seorang Nirwana ke-8. Meskipun demikian, jika mereka pada saat ini memasukkan Lindong untuk ikut di dalam pertarungan ini, maka kekuatan bertarung dari kelompok Yuan Fang akan meningkat dengan pesat. Dan sepertinya Raja Kera Kristal Api itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika sekarang Lindong dan juga yang lainnya bersatu untuk melakukan pertarungan. Mata Ying Huan tiba saja melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berbisik, "Lindong, kita harus diam-diam mendapatkan pohon kuno Yuan abadi itu." Mendapat bisikan seperti ini dari Ying Huan, Lindong pun bertanya, apakah pohon itu adalah sesuatu yang sangat langka? Karena aku tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan abadi ini. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Huan kemudian menjawabnya, "Iya, pohon itu akan sangat berguna bagi sekte kita. Karena pohon kuno Yuan abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alam dan kemudian menggumpalkannya menjadi buah-buahan. Dan buah-buahan itu sendiri akan sangat bermanfaat bagi murid-murid seperti kita." Mendapat perkataan seperti itu dari Ying Huan, Lindong tiba-tiba saja melirik pada 5 buah merah cerah yang pada saat ini tergantung di pohon hitam. Dan Lindong memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam buah itu. Yang kemudian Lindong kembali berkata, "Namun bukankah jumlah ini terlalu sedikit untuk sekte super kita?" Mendapat perkataan seperti itu, Ying Huan kembali mengatakan, "Pohon kuno Yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit, dan kita tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, maka nilainya akan melonjak 100 kali lipat." Mendapatkan perkataan seperti itu, mata dari Lindong terfokus sebelum pada akhirnya dia berkata, "Hah? Benih?" Dan tidak lama kemudian, Ying Huan pada saat ini menggigit bibir merahnya sebelum pada akhirnya wajah cantik Ying Huan berubah menjadi sangat muram sebelum pada akhirnya dia berkata, "Lindong, pada saat ini ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan. Namun pohon kuno itu telah matang karena dirawat dengan baik oleh mereka. Dan pada saat ini dikabarkan ukurannya telah mencapai puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno itu berubah, maka hal itu akan segera menghasilkan ribuan buah Yuan abadi. Dan pohon kuno Yuan abadi ini adalah salah satu alasan mengapa murid-murid dari gerbang Yuan jauh lebih kuat daripada sekte yang lain." Mendapatkan penjelasan seperti itu dari Ying Huan, jantung dari Lindong kini berdetak dengan kencang sebelum pada akhirnya dia berkata, "Apa? Puluhan ribu buah Yuan muncul bersamaan? Jika itu benar-benar terjadi, bukankah kekuatan ini sedikit menakutkan? Namun untuk merawat pohon kuno Yuan abadi sampai sejauh itu dibutuhkan kerja keras dan juga usaha yang sangat menakutkan juga. Dan hanya dilakukan oleh satu orang benar-benar tidak akan mampu untuk merawat pohon kuno Yuan abadi." Dan kini Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri, jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih di dalamnya, kemungkinan orang-orang atas dari sekte super juga akan terkejut ketika berita ini didengar oleh mereka. Setelah bergumam seperti itu, Lindong tampak memikirkan sesuatu dan ekspresinya kini berubah menjadi sangat tegas. Karena Lindong pada saat ini sedikit paham, benih yang ada di dalam pohon kuno Yuan abadi itu sangat berharga. Dan jika sampai berita di tempat ini menyebar, pasti akan menyebabkan sebuah keributan yang besar. Terlebih lagi, tanah tebing darah ini bukanlah tempat yang damai. Pada saat itu, kemungkinan akan ada sejumlah besar orang yang langsung mengincar tempat ini. Bahkan mungkin akan ada beberapa individu yang tersembunyi yang diam-diam akan mencoba untuk mencurinya. Bahkan nama dari sekte Dao tidak akan membuat satupun orang takut untuk memperebutkan pohon kuno Yuan abadi ini. Lindong pada saat ini menoleh pada Ying Huan dan secara bersamaan
ternyata Ying Huan juga menoleh pada Lindong. Mata hitam dari Ying Huan telah dipenuhi dengan ekspresi yang sangat serius, karena pada awalnya Huan berpikir bahwa ini akan menjadi misi yang biasa. Tapi mereka tidak menyangka sebenarnya ini adalah misi yang sangat merepotkan. Tiba-tiba saja Lindong tersenyum pada Huan. Setelah itu kelopak matanya menyipit, yang kemudian pada saat ini Lindong berbicara dengan energi mental yang kata-katanya hanya bisa didengar oleh kelompoknya sendiri. Kalau begitu, Raja Kera ini kita tidak boleh membiarkannya sampai kabur. Ucapan dari Lindong ini cukup sederhana, tapi mampu membuat Ying Huan, Jiang Kun, Yuan Fang, dan juga Yuan Ling, jantung mereka tiba-tiba berdetak dengan kencang, karena mereka pada saat ini bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar yang terkandung di dalam ucapan Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini pun terdiam sejenak. Mereka pada saat ini tahu jika sampai Raja Kera Kristal Api ini melarikan diri, kemudian menyebarkan berita tentang adanya pohon kuno Yuan abadi di tempat ini, maka itu akan segera menyebabkan masalah yang besar. Dan secara alami, itulah yang membuat mereka ketakutan ketika mendengarkan ucapan dari Lindong yang sebenarnya memiliki niat membunuh yang sangat besar. Mendengar ucapan dari Lindong sebelumnya, Yuan Fang pada saat ini segera mengangguk sebelum pada akhirnya dia berkata, apa yang dikatakan Lindong adalah benar. Mendengar kata-kata itu, Ying Huan pada saat ini telah menggertakkan giginya, dan kemudian Ying Huan pun berkata dengan tegas, Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya dari sisi depan, sementara Lindong dan aku akan menyerang dari sisi samping. Dan untuk kakak Yuan Fang dan juga murid-murid yang ada di tempat ini, kalian segera bentuk formasi untuk mengunci area ini. Meskipun Ying Huan pada saat ini tahu jika Lindong bisa menandingi Jiang Hao, tapi Huan tidak mengatur Lindong supaya berada di garis depan. Karena bagaimanapun juga, Raja Kera Kristal Api ini jauh lebih kuat daripada Jiang Hao. Jika tidak berhati-hati, kemungkinan orang yang melawannya akan terluka parah. Lindong pada saat ini tidak mengatakan apapun lagi setelah mendengarkan rencana yang telah dibuat oleh Ying Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang sebelum pada akhirnya Lindong berkata, kakak Yuan Fang, Kera iblis kristal api yang telah ditidurkan sebelumnya, jangan biarkan satupun dari mereka bisa pergi dari tempat ini. Mendengar kata-kata Lindong itu, hati Yuan Fang terasa sangat terkejut. Jelas pada saat ini Yuan Fang tidak menyangka bahwa pemikiran dari Lindong itu begitu berhati-hati dan kejam, meskipun usianya masih sangat muda. Hal ini membuat Yuan Fang segera menarik nafas dalam-dalam, dan beruntungnya Lindong adalah murid dari Sekte Dao. Jika tidak, ketika di masa depan Yuan Fang bertemu dengan orang seperti Lindong yang menjadi musuhnya, maka hal itu akan membuat Yuan Fang akan kesulitan tidur dan tidak akan pernah bisa makan dengan tenang. Tiba-tiba saja Jiang Kun pada saat ini mengedipkan matanya, dan dia tertawa dengan sangat berani sebelum pada akhirnya dia berkata, Junior Lindong, tidak apa-apa kan jika kau menghentikan Raja Kera ini dari sisi samping, dan setelah itu serahkan sisanya pada kami. Ketika mendengar kata-kata ini, Ying Huan kini memberikan komando untuk segera menyerang. Setelah Huan mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang sangat perkasa segera meletus dari tubuh Jiang Kun dan juga Yuan Ling. Dan setelah itu, tubuh mereka berdua bergegas keluar dan melesat dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam pada saat ini dengan sangat cepat menutupi Raja Kera Kristal Api dari jarak yang cukup dekat. Tepat pada saat Jiang Kun dan juga Yuan Ling menyerang, tiba-tiba saja Ying Huan melompat, dan tubuh cantiknya kini telah mendarat di sebuah pohon yang sangat besar. Sebelum pada akhirnya Ying Huan melambaikan tangan, dan kini sitar hijau telah muncul dari tangannya. Dan setelah itu, gelombang yang sangat mengejutkan secara perlahan mulai dikeluarkan dari sitar yang ada di tangan Huan. Ketika Huan melakukan petikan yang sangat lembut pada sitar yang ada di tangannya, pada saat ini ruang yang ada di sekitar Huan tampak terdistorsi. Pada saat yang sama, mata dari Ying Huan
terlihat sangat fokus dan riak energi yang sangat mengejutkan benar-benar telah tersebar dari dalam sitar itu. Ketika melihat hal ini, Lindong juga sangat terkejut dan dia menatap tajam pada Ying Huan karena pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa Ying Huan telah memancarkan riak energi yang sangat mengejutkan dari dalam tubuhnya. Dan setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada sitar yang ada di tangan Ying Huan. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari sitar itu membuat Lindong pada saat ini berkata, harta karun jiwa ya. Dan sekarang Lindong merasa bahwa sitar yang ada di tangan Huan itu sebenarnya lebih kuat daripada segel raungan langit naga hitam milik Lindong. Hal itu membuat Lindong bisa menyimpulkan bahwa harta karun jiwa yang digunakan Ying Huan pada saat ini bisa dianggap sebagai harta karun jiwa surgawi tingkat atas. Ketika memikirkan hal ini saja, Lindong pun bergumam dalam hati, kemungkinan gadis ini memiliki latar belakang yang cukup tinggi di dalam sekte Dao. Karena Lindong sangat paham bahwa harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi seperti itu bukanlah benda biasa. Jika hal itu dijual di rumah pelelangan, maka nilainya akan setara dengan puluhan juta pil nirwana atau mungkin lebih tinggi. Dan kebanyakan murid biasa tidak akan pernah bisa membayar harga yang semahal itu. Sampai detik ini, sebenarnya Lindong tidak menyadari akan latar belakang dari Ying Huan. Karena yang dia tahu, hanyalah Ying Huan ini memiliki kakak perempuan yang bernama Ying Xiaoxiao. Dan dia merupakan senior dari Aula Langit. Selain itu, Ying Xiaoxiao juga orang paling menonjol di antara generasi muda sekte Dao. Ketika memikirkan hal ini saja, Lindong merasa bahwa Ying Huan dan juga Ying Xiaoxiao memiliki latar belakang yang tidak sederhana di dalam sekte Dao. Dan tiba-tiba saja, sebuah ledakan pada saat ini telah terjadi ketika Jiang Kun dan juga Yuan Ling telah bergegas keluar untuk melakukan serangan pada Raja Kera Kristal Api. Kekuatan yang sangat kuat kini telah meletus dan sebenarnya langsung menutupi Raja Kera Kristal Api itu. Namun ketika mendapatkan serangan seperti ini, niat membunuh yang ganas segera melintas di mata merah dari Raja Kera Kristal Api, yang kemudian dia berteriak, kalian ingin menyerangku, sebenarnya kalian benar-benar mencari mati. Melihat serangan yang semakin mendekat yang pada saat ini dilakukan oleh duo Jiang Kun, Raja Kera Kristal Api tidak memiliki niat untuk mundur. Dia malah mengambil langkah maju sebelum pada akhirnya aura jahat yang sangat mengerikan segera melonjak dari dalam tubuhnya. Tangannya yang sangat besar yang pada saat ini telah ditutupi oleh kristal api berwarna merah segera membanting keras ke depan dan tepat ke arah duo Jiang Kun sambil disertai dengan angin yang jahat yang pada akhirnya angin telapak tangan yang luar biasa kini telah langsung berbenturan dengan serangannya dilancarkan oleh duo Jiang Kun. Tidak lama setelah itu, badai energi yang sangat mengejutkan segera tersapu dari dalam benturan itu. Dan secara langsung, sekarang telah memaksa duo Jiang Kun untuk mundur beberapa langkah. Dan sebaliknya, Raja Kera Kristal Api sekarang hanya mundur 2 langkah. Sebelum pada akhirnya dia kembali menstabilkan tubuhnya. Karena kemampuan bertarung dari Raja Kera Kristal Api ini benar-benar kuat. Sebagai binatang iblis, tubuh fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Setelah membuat duo Jiang Kun terpental mundur, pada saat ini Raja Kera Kristal Api tertawa terbahak-bahak. Yang kemudian dia berkata, kalian benar-benar berani datang untuk melawan raja ini hanya dengan kemampuan kecil seperti itu. Kalian sungguh manusia yang tidak mengerti sebuah batasan. Namun pada saat Raja Kera Kristal Api berhenti berbicara, tiba-tiba saja pada saat ini dia mendengar sebuah suara yang sangat merdu, yang sebenarnya itu berasal dari sitar Huan. Dan setelah itu banyak gelombang berwarna hijau kini telah menyebar dengan cepat, yang pada akhirnya telah menelan Raja Kera Kristal Api. Melihat hal ini, mata dari sang Raja Kera berubah menjadi merah yang menyala. Sebelum pada akhirnya dia berkata, omong kosong macam apa ini? Sang Raja Kera itu melakukan pukulan ke depan, yang pada saat ini langsung menghantam gelombang sonik yang telah dikirimkan oleh Huan. Dan sebenarnya gelombang sonik itu langsung hancur hanya dalam 1 kali pukulan dari sang Raja Kera Kristal Api. Ketika melihat hal ini, Raja Kera pun segera tertawa dan kemudian dia berkata,
sungguh serangan yang tidak berguna. Dan setelah mengatakan hal ini, raut wajah dari Raja Kera Kristal Api sekarang telah berubah. Karena sekarang tiba-tiba saja dia merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi kaku. Ini karena dia menemukan bahwa sebenarnya gelombang sonik yang telah dia pecahkan itu tidak hancur sepenuhnya. Dan sebaliknya, gelombang-gelombang sonik itu pada saat ini telah menempel di tubuh dari Raja Kera seperti belatung, yang pada akhirnya menembus tubuhnya dengan sangat cepat. Setelah cahaya hijau itu menembus tubuh dari Raja Kera Kristal Api, hal ini membuat mata dari sang Raja Kera langsung berubah drastis. Ini karena dia telah merasakan bahwa tubuhnya pada saat ini telah memancarkan sedikit sensasi mati rasa dimanapun cahaya hijau itu melewati anggota tubuhnya. Bahkan energi yang telah dipancarkan oleh Raja Kristal Api kini telah semakin menyusut. Raja Kera Kristal Api yang pada akhirnya sadar betapa kuatnya gelombang sonik ini, dia pun berteriak dengan marah. Mata merahnya kini segera melihat pada Ying Huan Huan. Sebelum pada akhirnya sang Raja Kera itu menginjak tanah dengan keras, dan dia segera melompat ke arah Ying Huan Huan sambil berkata, "Gadis kecil, kamu sebenarnya juga cari mati." Ketika melompat ini, sosok dari Raja Kera Kristal Api berubah menjadi api berwarna merah yang menyala, dan dengan kecepatan seperti kilat telah menuju ke arah Huan Huan dengan membawa aura yang sangat mengerikan dan juga menakutkan. Ketika melihat hal ini, mata dari Ying Huan Huan segera berhenti untuk menatap sitarnya karena dia bisa merasakan sebuah angin yang sangat kencang tiba-tiba saja datang ke arahnya. Dan segera setelah itu, jari-jari dari Ying Huan Huan telah dia percepat untuk menyapu senar dari sitarnya. Gelombang sonik berwarna hijau yang cerah pada saat ini telah kembali mengalir keluar dari dalam sitar. Dan hal itu segera berubah menjadi panah hijau yang pada saat ini telah menghujani Raja Kera Kristal Api dengan keras. Dan akhirnya, panah cahaya hijau yang sangat tajam telah sepenuhnya berubah seperti air hujan yang mengenai Raja Kera Kristal Api. Dan pada saat ini, meskipun Raja Kera Kristal Api itu memiliki pertahanan fisik yang sangat kuat, dia masih bisa merasakan rasa sakit pada saat terkena hujan panah dari Ying Huan Huan. Dan apalagi ketika panah itu mengenai tubuhnya, hal itu tidak segera menghilang. Malahan, panah yang dilancarkan oleh Ying Huan Huan berubah menjadi cairan berwarna hijau yang pada saat ini telah menempel di tubuh Raja Kera dan menyerangnya secara terus-menerus. Merasakan rasa sakit yang luar biasa membuat Raja Kera tiba-tiba saja mengaum dengan sangat keras. Dan hal ini sudah sangat jelas bahwa Raja Kera Kristal Api benar-benar sangat marah oleh serangan dari Huan Huan. Tatapan matanya menjadi semakin merah dan aura merah di tubuhnya kini benar-benar telah menyapu keluar sepenuhnya. Dan hal itu dengan paksa menghancurkan cairan hijau yang telah menempel di tubuhnya. Segera setelah itu, telapak tangan yang besar dari Raja Kera Kristal Api ini langsung dia hantamkan untuk mengenai tubuh Ying Huan Huan. Pada saat melihat serangan yang dilancarkan dari Raja Kera itu, pupil mata dari Ying Huan Huan kini telah menyusut. Namun pada saat ini, sebenarnya Ying Huan Huan tidak terlihat ingin menghindari pukulan dari Raja Kera itu. Dan tiba-tiba saja, ketika pukulan yang dilancarkan oleh Raja Kera Kristal Api semakin mendekat pada Ying Huan Huan, sekarang segel logam hitam yang besar tiba-tiba telah muncul dan mengeluarkan hembusan angin yang pada saat ini bergema serta membawa auman dari suara naga. Sebelum pada akhirnya roh naga yang hitam kini telah keluar dari dalam segel logam hitam. Cakar dari naga itu sekarang bertabrakan dengan tinju besar dari Raja Kera Kristal Api. Angin yang sangat liar dan kencang kini telah keluar akibat benturan tinju dan juga cakar naga. Karena sebenarnya serangan tinju yang telah dilancarkan oleh Raja Kera itu benar-benar berhasil diblokir oleh Lindong menggunakan cakar naga hitam. Melihat hal ini, Raja Kera Kristal Api segera menatap pada segel logam hitam yang pada saat ini telah tergantung di udara. Di sana, sang Raja Kera melihat Lindong yang sedang menundukkan kepalanya dan menatap Raja Kera dengan tatapan yang sangat tajam. Setelah itu, Raja Kera pun berkata, "Kau benar-benar bocah nakal, sialan." Mendengar ucapan dari Raja Kera itu,
Lindong pun pada saat ini sambil tersenyum, dia mengatakan, "Raja Kera, gadis itu sudah berbaik hati memainkan musik untukmu. Tapi sebenarnya kamu malah tidak menyukai musik yang dia mainkan. Kau benar-benar makhluk yang tidak berkelas." Pada saat Ying Huan mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, dia pun pada saat ini segera tertawa. Karena sebenarnya Ying Huan mengetahui maksud dari Lindong yang pada saat ini dengan sengaja memprovokasi Raja Kera Kristal Api supaya dia marah dan membuatnya seperti orang gila. Dan benar saja, Raja Kera Kristal Api pada saat ini benar-benar marah oleh ucapan dari Lindong, yang akhirnya dia berkata, "Aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping." Niat membunuh yang sangat mengerikan segera melonjak di dalam mata Raja Kera itu. Namun ketika Raja Kera ingin menyerang kembali, tiba-tiba saja dua angin yang sangat kencang sekarang telah datang dari arah belakang. Dan itu adalah serangan yang dilancarkan oleh duo Jiangkun. Hal ini membuat Raja Kera Kristal Api menjadi sangat waspada dan tidak bisa meremehkan kekuatan serang yang dilancarkan oleh duo Jiangkun itu. Pada saat ini, Raja Kera Kristal Api dengan cepat berbalik dan dia kembali terlibat pertarungan dengan duo Jiangkun. Lindong yang dari langit menyaksikan pertarungan ini. Dia merasa bahwa ini adalah pertarungan yang cukup sengit. Sebelum pada akhirnya Lindong melambaikan tangan dan naga hitam yang dari tadi berputar-putar di sekitar tubuhnya kini telah bergegas maju. Setelah itu, naga hitam pada saat ini segera membungkus tubuh dari Ying Huan. Karena Lindong tahu bahwa suara sitar dari Ying Huan tampaknya memiliki kemampuan untuk bisa menekan kekuatan dari Raja Kera Kristal Api. Dan dengan bantuan suara sitar itu akan lebih mudah untuk berurusan dengan Raja Kera itu. Mengetahui fakta ini, maka Lindong memutuskan untuk menggunakan naga hitam demi melindungi Ying Huan. Mata cantik dari Ying Huan segera melirik ke arah Lindong ketika roh naga itu melesat menuju ke arahnya. Dan pada saat yang sama, kecepatan jari Ying Huan dalam memainkan sitar itu sekarang juga telah meningkat. Banyak gelombang sonik berwarna hijau telah menyebar ke udara. Dan hal itu terus-menerus menjerat Raja Kera Kristal Api yang pada saat ini masih bertarung dengan sengit melawan duo Jiangkun. Di sisi lain, senior Yuan Fang sekarang telah memimpin beberapa murid untuk segera mundur. Setelah itu, Kera Iblis Kristal Api yang telah ditidurkan oleh Ying Huan sebelumnya pada saat ini dihabisi satu persatu. Dan pada akhirnya, boom, pertempuran sengit dan keras kini telah terdengar secara gila-gilaan dari bagian dalam hutan. Dan seiring berjalannya waktu, Raja Kera Kristal Api itu telah menunjukkan sebuah tanda-tanda kelelahan. Ini adalah efek dari kekuatan korosif yang telah dikeluarkan Huan dari sitarnya dan merubahnya menjadi gelombang sonik berwarna hijau. Jika tanpa bantuan dari suara sitar Huan, kemungkinan besar pada saat ini duo Jiangkun akan sangat kesulitan dalam bertarung menghadapi Raja Kera Kristal Api. Mata Ying Huan pun pada saat ini segera menatap Raja Kera itu sebelum pada akhirnya dia berkata, orang besar itu kemungkinan akan segera merasakan kelelahan yang luar biasa. Dan ekspresi gembira kini telah terlintas di mata Huan. Hal itu tanpa sadar membuat Huan sekarang telah memperlambat permainan sitarnya. Pada saat melihat hal ini, Lindong pun segera berteriak, Huan, kau jangan memperlambat musiknya." Mendengar teriakan dari Lindong itu, Huan menjadi terkejut. Dan ketika dia baru saja akan meningkatkan kecepatan bermain sitarnya, tiba-tiba saja Raja Kera Kristal Api yang ada di bawah kini telah meraung ke langit. Dan raungannya dengan keras bisa menghalangi gelombang suara yang telah dikirimkan oleh Huan. Dan akhirnya, bang! Aura dari Raja Kera Kristal Api itu segera melonjak dengan sangat pesat, yang sepenuhnya pada saat ini telah berhasil memblokir gelombang suara yang telah dikirimkan oleh Ying Huan. Sebuah pukulan dengan paksa kini telah melemparkan duo Jiangkun. Sebelum pada akhirnya Raja Kera Kristal Api menginjak tanah dengan keras dan dia melompat tinggi ke langit. Ekspresi di wajah Ying Huan pada saat ini telah berubah ketika dia melihat Raja Kera telah melompat ke langit. Dan dengan cepat
Ying Huan kembali memainkan sitarnya untuk menghentikan Raja Kera Kristal Api itu sambil berteriak, "Hati-hati, dia berniat untuk kabur." Namun pada saat ini, banyak gelombang raungan yang sangat memekakkan telinga yang mengandung energi yang kuat pada saat ini telah menyebar secara liar dan menghalangi gelombang musik yang telah dimainkan oleh Ying Huan. Ketika melihat hal ini, Ying Huan hanya bisa mengatupkan giginya dan kilatan dingin kini telah melintas di matanya. Hal itu membuat Ying Huan tanpa sadar berkata, "Sialan, aku tidak bisa menghentikannya." Namun tepat ketika Ying Huan akan menggunakan beberapa teknik khusus untuk menghentikan Raja Kera itu, Lindong yang dari tadi mengamati situasi pertempuran tiba-tiba saja melompat dengan keras dan tubuhnya segera menuju ke arah Raja Kera Kristal Api. Dalam hitungan detik saja, bus! Tubuh dari Lindong pada saat ini sebenarnya telah muncul di hadapan Raja Kera Kristal Api. Ketika melihat Lindong yang ada di depannya, Raja Kera itu malah tertawa terbahak-bahak sebelum pada akhirnya dia berkata, "Bocah sampah yang hanya memiliki kekuatan nirwana kelima, kamu sebenarnya telah berani untuk menghalangiku. Apakah kamu benar-benar cari mati?" Setelah mengatakan hal itu, Raja Kera pun melakukan tinjuan yang pada saat ini membawa angin yang sangat mengerikan dan menghantam keras ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, Ying Huan pun terkejut. Dia merasa khawatir sebelum pada akhirnya Huan berteriak, "Lindong, hati-hati!" Dan akhirnya, bang! Tinju besar yang dilancarkan oleh Raja Kera itu kini telah benar-benar mendekat ke arah Lindong. Namun ekspresi dari Lindong tidak berubah sama sekali. Dia masih terlihat sangat tenang, yang pada akhirnya garis abu-abu kini telah muncul di antara alis Lindong. Dan dengan cepat, hal itu segera berubah menjadi mata abu-abu yang sangat mengerikan, yang sekarang telah membawa aura jahat dan juga menakutkan. Ying Huan dan juga yang lainnya ketika melihat mata yang telah muncul di dahi Lindong, ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius. Sebelum pada akhirnya mereka berkata, "Itu adalah mata iblis kesunyian." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dengan mata iblis kesunyian ini Lindong berhasil menghentikan serangan tinju yang dilancarkan oleh Raja Kera Kristal Api? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.